Film dimulai dengan adegan damai di mana seorang gadis muda bernama Mary Black dengan gembira bermain dengan kucingnya di hutan. Semuanya tampak tenang pada awalnya. Tapi kemudian kucingnya melarikan diri. Mary mengejarnya dan sayangnya seorang pembunuh anak mengambil nyawanya, mengubah dunia keluarganya selamanya. Pada malam Natal yang tenang di kantor polisi New York, petugas Hawkins dan Pine tiba dalam keadaan basah kuyup karena hujan. Mereka mengganggu Gulloy, petugas meja yang suka menjaga kebersihan kantor. Di ruangan lain, Jane Hollows dan Toby Sherwood juga sibuk dengan urusan administrasi. Dekat satu sama lain, Hawkins dan Pine masuk, menggoda mereka dan mengeluh tentang penerimaan telepon yang buruk karena badai baru-baru ini yang tidak membantu suasana liburan mereka. Di ruangan lain, Detektif Alexander Black mendengarkan pesan suara sedih dari istrinya yang mengatakan dia perlu istirahat dari hubungan mereka yang tegang. Hubungan mereka menjadi bermasalah sejak kematian putri mereka, Mary. Kehilangan Mary sangat mempengaruhi dirinya, terutama karena dia adalah seorang detektif dan tidak dapat menyelamatkan anaknya sendiri. Kegagalan ini menghantuinya sehingga membuat kehidupan pribadi dan pekerjaannya menjadi sulit. Segera setelah itu, seorang pria misterius memasuki stasiun. Dia pergi ke Gulloy dan mengatakan dia ingin mengakui pembunuhan. Gulloy, yang takut dan khawatir, dengan cepat memanggil petugas lain. Tim dikumpulkan, dan Detektif Black mengambil alih untuk memastikan pria itu dibawa ke ruang interogasi. Dia juga menegur Gulloy karena menarik senjatanya terlalu cepat. Saat petugas tanggap darurat tiba dan melaporkan kecelakaan besar di jalan antar negara bagian, mereka mengatakan akan memakan waktu semalaman untuk membersihkannya dan bahwa mereka harus menutup jalan di dekatnya. Karena penasaran dengan pengakuan yang tidak jelas dari pria tersebut, Hawkins bertanya siapa yang dia bunuh. Pria itu menjawab dengan permainan pikiran membingungkan yang mengganggu Hawkins. Lalu Black masuk dan mengambil alih pertanyaan, menanyakan namanya kepada pria itu. Pria itu secara misterius mengatakan dia bukan siapa-siapa, yang membuat Black mengira ini lelucon dan memperingatkannya tentang masalah hukum karena berbohong. Tetapi pria itu membuat Black tidak nyaman dengan mengatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa dia bersalah atas pembunuhan pada akhir malam. Merasa khawatir, Black meminta petugas untuk melakukan proses yang biasa untuk Tuan tidak ada, termasuk mengambil sidik jari dan foto untuk mengetahui apakah dia diketahui polisi. Saat mereka bersiap-siap, Tuan tak seorang pun tiba-tiba berdiri, memperhatikan pin Black yang diukir dengan "Ayah terbaik di dunia", dan dengan dingin mengakui bahwa dia telah membunuh 6 orang. Dalam adegan yang lebih ringan, Jane dan Toby berpura-pura berciuman di bawah mistletoe. Momen lucu mereka berhenti tiba-tiba ketika Jane melihat sosok hantu Tuan tak seorang pun di pintu, mengagetkannya dan mengakhiri rayuan balik mereka. Momen menyeramkan terjadi ketika Hawkins mengira dia melihat darah keluar dari kepala Tuan tak seorang pun saat mengambil fotonya. Tetapi ketika dia melihat lagi, tidak ada apa-apa. Misteri itu berkembang ketika Pine mencoba untuk mengambil sidik jarinya dan mengetahui bahwa Tuan tak seorang pun tidak memiliki sidik jari. Gulloy disuruh mengunci Tuan tak seorang pun. Saat mereka berjalan menyusuri lorong yang gelap, lampu berkedip. Setelah mengunci Tuan tak seorang pun di selnya, Gulloy mendengarnya bersiul nada seram dan berbalik, menemui Tuan tak seorang pun berjalan ke arahnya lagi meskipun dia baru saja dikurung. Ketika Gulloy bergegas kembali untuk memeriksa, dia menemukan Tuan tak seorang pun masih di dalam sel, membuat misteri bahkan lebih dalam. Di kantor, Pine dan Hawkins melaporkan berita aneh bahwa Tuan tak seorang pun tidak memiliki sidik jari. Mereka bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Lampu yang berkedip-kedip menambah frustrasi mereka, dan Gulloy mengatakan semua bohlam cadangan rusak. Marah, Hawkins melihat foto mugshot Tuan tak seorang pun yang hanya menunjukkan pakaiannya dengan kepala dan tangannya hilang. Hawkins memutuskan untuk menghadapi Tuan tak seorang pun yang masih mengaku bukan siapa-siapa. Hawkins selalu bertanya tentang lagu Tuan tak seorang pun yang bersiul, yang merupakan Requiem, kematian Mozart. Mas Disturbed. Hawkins dengan cepat meninggalkan ruangan. Pada saat yang sama, Black melakukan panggilan telepon yang sulit dengan istrinya yang menghabiskan Natal jauh dari keluarganya, dan hubungan mereka yang bermasalah membuatnya sulit untuk terhubung dengannya dan anak-anak mereka. Dia ingat Mary dan menjadi lebih kesal. Dia memberitahu Pine untuk membawa Tuan tak seorang pun masuk untuk pertanyaan lebih lanjut, tetapi Hawkins tampak terganggu dan tidak membantu. Ketika mereka pergi ke sel, lampu berkedip lagi, menunjukkan bahaya. Ketika mereka mencapai sel nomor 4,
Mereka menemukan Tuan tak seorang pun di dalam sel 3, sebaliknya dengan setumpuk kartu, yang menambah misteri. Sementara Hawkins sedang merokok dan memikirkan kejadian masa lalu di mana mereka memaksakan pengakuan dari orang yang dituduh membunuh Mary. Pine datang, dan Hawkins berkata bahwa Tuan tak seorang pun sangat mirip dengan Drifter yang dia rasakan gelisah dengan tindakan mereka di masa lalu. Sehubungan dengan malam yang aneh ini, Pine tidak khawatir dan menyarankan agar mereka minum sepulang kerja untuk bersantai. Di ruang interogasi, Tuan tak seorang pun menjelaskan pembunuhan pertamanya terhadap seorang wanita dengan rambut biru dan gaun merah. Saat dia berbicara, Hawkins memeriksa sel, tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat Tuan tak seorang pun melanjutkan ceritanya, Hawkins mendapati dirinya terkunci dalam sel gelap, mengira itu hanya lelucon dari Guloi. Tetapi sesosok bayangan muncul, menyiksa Hawkins dan memotong lidahnya dengan gunting yang hilang. Jeritan Hawkins bergema di seluruh stasiun. Tetapi bantuan juga datang terlambat. Hawkins ditemukan tewas, terikat di jendela, dengan tato punggungnya seperti yang dijelaskan oleh Tuan tak seorang pun yang terlihat. Sementara itu, Black kembali ke ruang interogasi dan melihat bahwa borgol Tuan tak seorang pun terlepas secara misterius. Dia segera mengamankannya lagi dan mengunci ruangan, lalu memberitahu yang lain tentang kematian Hawkins. Dia mengirim Pine dan Guloi keluar untuk memeriksa area di tengah hujan lebat. Sesuatu mengenai kepala Guloi yang membuat mereka terkejut. Itu adalah kucing mati Mary. Meskipun temuan ini menakutkan, Pine bersikeras mereka memeriksa atap. Ketika mereka kembali ke dalam, mereka dengan hati-hati memberitahu Black tentang penemuan kucing itu, menyebutkan langsung Mary untuk menghilangkan perasaannya. Tetapi temuan aneh membuat mereka angkat bicara. Pine mengungkapkan bahwa Hawkins merasa tidak nyaman karena Tuan tak seorang pun tampak seperti Drifter yang mereka paksa untuk memberikan pengakuan palsu. Hal ini memicu kilas balik interogasi brutal mereka, di mana mereka hampir membunuh Drifter yang tidak bersalah. Black, dalam keputusasaan dan perintah paksa, memaksa Black untuk mendapatkan pengakuan dengan cara apapun. Black mengakhiri penyiksaan dengan menikam pria itu dengan pin yang diberikan kepadanya oleh Mary. Penyalahgunaan kekuasaan mereka adalah kenangan menghantui yang ingin mereka lupakan. Saat mengingat kembali pengalaman mereka, Black meminta maaf dengan penyesalan. Toby mencoba membenarkan tindakan mereka di masa lalu dengan mengatakan bahwa Mary mungkin masih hidup saat itu. Tetapi Guloi dengan marah mengungkapkan kebenaran bahwa Mary sudah mati, dibunuh oleh orang lain yang kemudian ditembak oleh polisi negara bagian. Drifter yang mereka siksa adalah seorang yang tidak bersalah. Saat Guloi menghadapi Toby, bahkan mengeluarkan senapan, Black campur tangan, mengatakan mereka semua harus disalahkan atas malam itu. Guloi kemudian mengungkapkan bahwa Drifter sedang koma di Crashdale. Beban yang mereka pikul karena cerita palsu Black tentang pertahanan diri adalah nyata. Selama momen tegang ini, terdengar bunyi gedebuk dan langkah kaki dari atap. Black memerintahkan Pine dan Guloi untuk memeriksa kebisingan, sementara dia tetap bersama Tuan tak seorang pun. Di atap, Pine dan Guloi berpisah, memberikan kehadiran misterius itu kesempatan untuk bertindak. Sementara itu, Tuan tak seorang pun berbicara tentang korban keduanya, seorang pengecut yang dihukum karena tidak melakukan apa-apa. Tali menangkap Guloi, mengulang tindakan masa lalunya selama penyiksaan Drifter. Dalam kenangan yang menyakitkan, Guloi dipandang sebagai pengamat yang diam, merasa bersalah tetapi terlalu takut untuk bertindak. Ketika Pine kembali, ternyata dia tidak menemukan tanda-tanda Guloi. Saat Guloi menghadapi saat-saat terakhirnya, Tali mengingatkannya. Ketika dia pernah mengangkat Drifter yang tidak bersalah yang telah memohon untuk hidupnya, begitu saja Guloi menemui ajalnya. Peristiwa mengerikan ini membuat mereka mencurigai keterlibatan Tuan tak ada dalam kejadian aneh meskipun dia dikurung. Mereka segera memindahkannya ke sel lain, tapi tidak sebelum dia mengatakan hal-hal yang menghujat yang tampaknya berhubungan dengan tragedi di Stasiun Hitam. Menggunakan waktu ini untuk bertanya kepada Tuan tak ada tentang Mary, yang setahun yang lalu masih menghantui mereka. Dia ingat The Drifter yang mereka tangkap dalam keadaan serupa, seorang pria yang juga tidak punya sidik jari. Namun, Tuan tak ada tidak memberikan jawaban yang jelas. Hal ini membuat Pine ingin memeriksa kondisi Drifter tersebut, sambil berpikir dia mungkin masih menjadi bagian dari kengerian yang sedang berlangsung di Crashdale Care Center. Pine mengetahui bahwa The Drifter meninggal tepat pada pukul 8.15 malam-malam itu, pada saat yang sama Tuan tak ada dibawa masuk oleh Guloi. Berita ini mengejutkan tim. Dengan ponsel mereka tidak berfungsi,
mereka tidak dapat meminta bantuan. Hitam memutuskan bahwa mereka harus keluar dan mencari bantuan sendiri. Mereka dibagi menjadi beberapa tim. Pasangan itu pergi ke dalam badai hebat, menemukan Stormtrooper menemukan kendaraan mereka diparkir di dekat hutan. Kembali di stasiun, Pine dan Hitam kembali ke Tuan Tak Ada, yang melanjutkan pengakuan Eri-nya. Dia mengisyaratkan kemungkinan korban lain, membuat Hitam segera memberitahu Pine untuk menghubungi pasangan itu melalui radio. Sementara itu, Jen dan Toby memeriksa kendaraan polisi, mendengar radio yang menghantui, transmisi tentang nasib tragis Mary. Siaran berusia setahun diputar lagi. Toby masuk lebih jauh ke dalam hutan, tanpa sadar masuk ke dalam perangkap maut. Dalam putaran yang mengerikan, saat Tuan Tak Ada menggambarkan nasib korban berikutnya, yang dialami Toby di kehidupan nyata, dia diseret ke dalam hutan. Dia dipukul secara mengerikan di bagian perut dengan sekop, alat yang sama yang dia gunakan untuk melawan The Drifter. Terluka parah, dia meninggal sendirian. Jen kembali ke mobil, menemukan tubuh brutal Toby, mengakhiri perjalanan mereka dengan cara yang paling menyedihkan. Ketakutan, dia bergegas kembali ke stasiun. Panik, Jen kehilangan kendali atas mobil dan mengalami tabrakan. Dia bergegas ke Pine dan Hitam, memberitahu mereka tentang kematian Toby. Hitam kemudian menyadari bahwa pengakuan Tuan Tak Ada bukan hanya cerita, itu menjadi peristiwa mematikan yang nyata. Dia ingat bagaimana Algojo biasa mengisolasi diri mereka sendiri setelah pekerjaan mereka karena takut arwah orang-orang yang mereka eksekusi. Mereka pikir The Drifter telah kembali sebagai Tuan Tak Ada untuk membalas dendam. Saat mereka menghadapi teror, kesalahan beralih ke Hitam karena memulai interogasi yang keras terhadap The Drifter. Hitam membela diri dengan mengatakan dia sangat ingin menyelamatkan putrinya. Mereka memutuskan untuk melarikan diri dengan mobil Jen. Tetapi roh pendendam menyebabkan kecelakaan. Tuan Tak Ada memulai pengakuan kelam lainnya saat Jen terjebak di dalam mobil, berjuang untuk bernapas. Jendela tidak pecah meskipun Pine dan Hitam berusaha keras. Saat dia tercekik, kilas balik menunjukkan dia meniru The Drifter yang mencekik nasibnya setelah kematian tragis. Pine marah dan putus asa, menghadapkan Tuan Tak Ada. Pertemuan itu berubah menjadi mematikan saat Tuan Tak Ada menyerangnya di dalam sel, mencerminkan kekejaman yang ditimpakan pada The Drifter dalam tindakan balas dendam yang mengerikan. Tuan Tak Ada mencungkil mata Pine, mengikuti pepatah, mata ganti mata. Ketika Hitam tiba, Pine tidak bisa dikenali, diliputi kesedihan karena kehilangan timnya, Hitam dibiarkan hancur. Kengerian meninggalkan Hitam disorientasi. Ed berkeliaran di jalanan, dihantui oleh bayangan Tuan Tak Ada. Meskipun mencoba melarikan diri dari mimpi buruk, dia ditarik kembali ke stasiun. Di sana, Tuan Tak Ada menyambutnya dengan semua jalan mengarah ke sini malam ini, yang berarti tempat di mana sejarah kelam mereka dimulai adalah di mana itu akan berakhir. Saat Tuan Tak Ada memulai pengakuan lagi, Hitam mengakui kesalahannya terhadap seorang pria yang tidak bersalah. Tetapi kemudian, dengan cara yang mengejutkan, Hitam mengungkapkan pria itu tidak bersalah. Dia adalah pembunuh Mary dan seorang pembunuh anak. Hitam yang selalu mengira dia tidak bersalah, sebuah kesalahpahaman yang menyulut keinginan pria itu untuk membalas dendam. Setelah setahun koma penuh dengan mimpi dendam yang menjadi nyata, sekarang Tuan Tak Ada siap untuk mengaku lagi dengan Hitam sebagai korban terakhirnya. Saat Tuan Tak Ada bersiap untuk membunuh Hitam, Hitam dengan cepat menggunakan pinnya untuk menusuk telinganya, menghentikannya dari mendengar pengakuannya sendiri. Bersembunyi di bawah meja kantornya, dia melihat bayangan Mary yang menawarkan bantuan. Dia memberitahunya rahasia untuk mengalahkan Tuan Tak Ada, yaitu menyebutkan nama aslinya yang dia benci. Dengan pengetahuan ini dan bimbingan Mary, Hitam menghadapi penyerangnya, yang menyatakan namanya adalah Stanley Harperton. Terkejut dan melemah ketika mendengar namanya sendiri, Stanley terganggu, membiarkan Hitam menembaknya. Bentuk fisik Stanley terluka dan menghilang. Film berakhir dengan Hitam melakukan reuni emosional singkat dengan Mary. Akhirnya menemukan kedamaian yang pantas mereka berdua dapatkan. Jadi, yang lebih menarik dari cerita ini adalah jika seorang pria misterius tanpa sidik jari mulai mengakui pembunuhan dan memainkan permainan pikiran. Mungkin hanya mengaku sakit dan membiarkan orang lain